Terus kamu kalau haus gimana? Ya infus tuh, aku minum. Waktu itu saya coba ketuk gitu kan, tapi tidak ada respon. Mbak Risma sudah meninggal. Ada senior yang kemudian melempar botol satu-satu ke kita. Itu bukannya tidak mungkin ya? Sudah pernah terjadi? Udah pernah terjadi. Dari 356 itu ada 39 yang memang sudah kita berikan sanksi. Peserta program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024 lalu. Muncul dugaan bahwa Dr. Aulia ini meninggal karena bunuh diri, karena diduga menerima perundungan pada saat melaksanakan PPDS tersebut. Dengan cara menyuntikkan Roculux dosis tinggi ke tubuhnya. Lantas benarkah Dr. Aulia ini mengalami perundungan hingga mengakhiri nyawanya dan ditemukan di kamar kosnya? Saat ini kami akan mengarah ke kos Dr. Aulia, pemirsa. Kita akan mencari tahu bagaimana kemudian ini beliau ditemukan oleh pihak kos-kosan ataupun juga teman-temannya. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Di jalan ini sih mestinya. Pelan-pelan ya, Mas ya. Ya, kami sudah coba untuk mencari lokasi TKP atau kos-kosan di mana Dr. Aulia ini ditemukan. Kita akan coba masuk karena kemungkinan yang di sebelah kiri saya inilah kos-kosan yang sempat ditempati oleh Dr. Aulia. Kami sebenarnya ingin mendapatkan keterangan berkaitan dengan bagaimana kemudian ini pihak kos-kosan, baik itu penjaga maupun juga pemilik kos, menemukan awal mula Dr. Aulia ini sudah tidak bernyawa di kamar kos-kosannya. Tentunya kami ingin mencari tahu lebih lanjut ya, tapi tentu dengan pendampingan pemilik kos-kosan kita akan cari tahu lebih lanjut pemirsa. Kita akan temukan faktanya. Assalamualaikum, Kak. Maaf banget, aku boleh minta waktunya nggak? Saya Tiara dari Fakta TV One, cuman mau nanya-nanya aja, kakak kan penghuni kos ini. Tahu nggak kejadian yang penemuannya Dr. Aulia? Enggak sih sebenarnya. Gimana ceritanya? Kita itu lagi pas pulang kerja, tiba-tiba tuh di situ udah banyak polisi gitu kan. Terus kita coba buat nanya aja ada apa di dalam. Terus dia bilang tuh awalnya bilangnya lihat aja nanti di atas. Terus pas kita lihat di atas terus abis itu saya coba tanya lagi sama orang-orang di atas, ternyata itu kasusnya bilang tuh sakit dulu. Sesak napas. Sesak napas. Itu dari ibu kosnya. Jadi kita waktu itu langsung nanya ke ibu kos jam 3. Ibu ini ada apa, katanya sakit terus sesak napas meninggal. Terus aku juga coba tanya ke polisinya, ya itu bilangnya kalau misalkan si mbaknya ini sakit juga, cuman memang baru meninggalnya beberapa saat yang lalu. Tapi sempat ketemu nggak sih sama Dr. Aulia? Kenal? Aku kalau kenal enggak, cuman beberapa hari pas sebelum beliau meninggal tuh aku lihat dia depan kamar kos. Jadi pernah berinteraksi nggak? Mungkin berinteraksi enggak, cuman aku sering lihat di depan kamar aja sih beliau. Pulang kerja atau pas mau berangkat pagi-pagi lah. Oke. Pernah tahu nggak sih yang nemuin pertama bahwa beliaunya ini meninggal? Mungkin buka kamarnya ini siapa ya? Kurang tahu sih, cuman ya, cuman ibu kos cuma bilangnya ya sakit. Oke. Penjaga kosannya biasanya ada jam berapa ya?
Biasanya mau masuk sore sih, sore. Jam-jam 4 jam sore. Oke, kalau gitu makasih banyak ya, makasih keterangannya. Kami sudah coba untuk menemui pihak pemilik kos-kosan, tapi sedang tidak ada di tempat. Tadi pun kami juga sudah menemui ada 2 penghuni kos ya di sini dan menceritakan sedikit tentang yang ia lihat pada saat hari di mana Dr. Aulia ini ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, dan sama keterangannya penjaga kos lebih bisa dimintai keterangan nanti sekitar lebih dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan coba kembali ke sini, kita akan temukan fakta lainnya. Pak Kusna ya? Oh iya, Tiara Pak dari Fakta TV One. Ya. Mungkin boleh didampingi pihak penjaga ya Pak ya? Penjaga. Pak Kusna, mohon maaf kalau kamarnya di sebelah mana Pak? Mungkin boleh sekalian didampingi ke atas ya? Oke, kita akan coba mengarah ke atas karena informasinya memang kamar dari Dr. Aulia ini berada di atas pada saat ditemukan meninggal dunia, begitu pemirsa. Tapi kalau Dr. Aulia ini sudah berapa lama Pak Kusma? 1 tahun. 1 tahun di sini ya? Iya. Jadi kita hanya diperkenankan memang melihat dari sisi luar saja. Kalau Anda lihat di sini memang sudah terpasang garis polisi begitu. Disinilah kemudian ini Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan tak bernyawa ya di tanggal 12 Agustus 2024. Memang di sini tidak banyak yang kemudian ini bisa saya eksplor, bisa saya ceritakan, hanya barang-barang pribadi milik Dr. Aulia saja. Terbatas juga penglihatan saya untuk bisa lihat ke dalam karena ditutup dengan gorden begitu ya. Jadi saya tidak bisa menjangkau bagaimana kemudian ini situasi di dalam kamar kos, seperti apa kemudian ini penemuan dari jasad Dr. Aulia pada saat itu di tanggal 12. Tapi memang informasi yang sedikit kami terima, Dr. Aulia ini sempat dihubungi ya oleh teman-temannya seprofesi sebagai dokter begitu untuk kemudian ini akan melakukan operasi di siang hari, sehingga ketika tidak bisa dihubungi dari pihak kos-kosan maupun juga rekan korban ini datang untuk mencari tahu. Kita akan temukan fakta. Ya, saya saat ini bersama dengan Mbak D. Ini adalah sahabat dekat dari Dr. Aulia Risma Lestari, pemirsa. Saya harus menyamarkan identitas dan juga tentu menggunakan inisial karena kenyamanan dari narasumber saya. Sebenarnya Mbak D ini cukup dekat, bahkan sebagai orang pertama yang kemudian ini menemukan kondisi Dr. Aulia Risma pada tanggal 12 Agustus 2024 begitu, Mbak. Mbak Di, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah percaya dengan saya, sudah memberikan waktunya untuk bercerita untuk Dr. Aulia Risma. Saya ingin tahu, Mbak, cerita di tanggal 12 tersebut. Nah, untuk cerita pada hari itu saya sama sekali tidak ada tidak ada kepikiran bahwa akan terjadi hal yang buruk pada beliau begitu. Terus kemudian pada pukul 8.30 ternyata ini Mbak Risma ini tidak masuk residensi, dan saya ditelepon oleh chief angkatan kami pada saat itu, dan saya diminta untuk mencari Mbak Risma ini. Mbak Rismanya nggak masuk, bisa tolong dicek di kosan atau tidak gitu kan. Terus ya udah, waktu itu saya coba ketuk gitu kan, tapi tidak ada respon. Saya naik lagi, waktu itu saya sama anak saya gitu kan. Naik lagi saya ketuk, tidak dibuka juga. Kemudian saya WA Mbak Risma waktu itu, "Mbak, kamu di mana? Kamu butuh teman bicara," gitu kan. Saya biasanya memang seperti itu sama dia kan. Itu tidak dibales. Kami fokus mencari di kosan ini. Saya akhirnya cepet-cepet buat mencari kunci duplikat kepada pemilik kosan gitu loh. Akhirnya kunci duplikat dapet, tapi karena di dalam itu dikunci, jadi nggak bisa dibuka. Akhirnya ibu kosan dan kami di sini udah cari tukang kunci gitu kan, cari tukang kunci. Cepat sekali tukang kuncinya waktu itu buka, dan ya
akhirnya dibuka, terus silahkan Mbak masuk gitu kan tukang kuncinya. Terus akhirnya saya masuk pertama kali dan saya pikir beliau sakit. Dan waktu itu saya masih ya memegang tangannya, mengelus rambut kepalanya gitu, Mbak kamu sakit ya, yuk tak panggilin ambulan ya gitu. Saya waktu itu histeris dan lemes, benar-benar terpukul sekali ya waktu itu. Mbak Risma sudah meninggal. Tapi kalau memang ini harus dua Mbak, mohon maaf yang saya konfirmasi. Pertama itu, kemudian juga yang terakhir, memang kalau berdasarkan cerita almarhumah ke Mbak D selaku teman dekatnya, ini memang betul Mbak ada perundungan yang kemudian ini terjadi pada beliau Mbak, sehingga mungkin ada pikiran yang kemudian menjadi beban beliau ini. Yang saya tahu memang almarhumah itu sempat rawat jalan ya, di rawat jalan di SPKJ. Kalau yang di psikiatri itu memang tahun 2002 dan 2023, 2024 kayaknya enggak deh. Selama bertahun-tahun ini memang saraf kejepitnya sih yang betul-betul menyiksa sekali ya. Kalau orang normal aja juga saraf kejepit itu udah sangat menyakitkan, apalagi kemudian ditambah dengan dia harus bekerja, dia harus sekolah residensi PPDS, itu kan juga sangat berat gitu kan ya. Ada kaitannya dengan konsultasi yang kerap dilakukan yang bersangkutan dalam hal ini Dr. Aulia tersebut dengan pendidikan yang ia jalani Mbak, artinya SPKJ, konsultasi dengan SPKJ ini dengan pendidikan yang sekarang dijalani ini, apakah menurut beliau ini berat mungkin dari segi fisik ya, tidak hanya mental saja sebenarnya, yang hingga akhirnya merambat ke sana sehingga ia merasa butuh untuk berkonsultasi secara kejiwaan? Ya mungkin bisa saja sih, makanya mungkin kalau untuk apa yang masalah yang dihadapi sampai harus ke SPKJ itu mungkin yang tahu dokter kejiwaannya kayak gitu. Saya tidak bisa berkomentar banyak, namun yang sering dikeluhkan ya tentang sakit almarhumah gitu kan, dan juga beratnya dia menjalani PPDS selama ini kayak gitu. Mbak D, terima kasih banyak sekali lagi ya atas apa yang sudah diceritakan. Tentunya kita harapkan sama-sama ini bisa terbuka, kalaupun memang ada yang perlu diinvestigasi bisa terbuka dan diselesaikan secara baik, secara keseluruhan. Terima kasih sekali lagi Mbak D atas waktunya. Kita akan temukan fakta selanjutnya. Dia suruh ngangkat minum. Terus kamu kalau haus gimana? Ya infus tuh, aku minum. Serta program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024 lalu. Muncul dugaan pemirsa bahwa Dr. Aulia ini meninggal lantaran bunuh diri karena diduga juga mengalami perundungan oleh seniornya pada saat menjalani PPDS, dan kita akan pastikan ya seperti apa kemudian ini cerita dari pihak keluarga. Saya saat ini sudah berada di rumah duka, atau tepatnya rumah dari Dr. Aulia, pemirsa. Sebelumnya tim kami mengucapkan bela sungkawa yang mendalam ya atas kejadian yang terjadi perginya almarhumah Dr. Aulia. Saat ini masih menjadi sorotan Mbak Vita. Cerita yang kemudian ini atau informasi yang diterima dari pihak keluarga ini sebenarnya awal mula seperti apa Mbak Vita? Jadi kita dapat kabar itu jam 2 dini hari ya. Prodinya itu fakultas itu telepon memberitahukan bahwa orang tua Dr. Risma itu harus merapat sekarang Bu, tapi tidak menyampaikan ada hal apa, tidak menyampaikan sakit ataupun meninggal, itu tidak disampaikan. Sampai sana itu harusnya kan sudah dijemput nih sama pihak dari Undip itu ya. Tetapi arahnya berbeda, yang harusnya mungkin sakit harusnya kan ke rumah sakit. Cuma kakak saya itu kok arahnya beda, arahnya ke
kosan. Ke kosannya Dr. Risma ya? Iya, kakak saya sudah punya firasat nggak enak. Ternyata memang kakak saya datang ke Lempong Sari, ya di kamarnya sudah ini ditemukan Dr. Risma itu sudah posisi miring ya, jadi terpelungkup gini. Nah di situ kakak saya megang, Risma, kamu kenapa? Tapi ternyata kakak saya diberikan kekuatan, ya lalu dibawa ke Karyadi. Itu artinya ibu sendirian ya? Sendirian, Mbak. Lalu di visum luar memang tidak ada luka apapun, hanya ada bekas itu titik 3. Bekas suntikan? Kalau bekas suntikan saya tidak bisa matur itu suntikan, katanya bekas ada titik 3 yang disampaikan oleh kakak saya itu. Datang ke sini jam 8:30 ya, jam 8 malam? Enggak, Berarti pagi. Setengah 9 pagi. Okay. Jam 8 setengah 9 pagi datang jenazahnya. Kita lihat jenazahnya sebentar lalu ditutup kembali. Almarhumah ini jenazahnya dimakamkan jam 2. Nah begitu pulang kumpul keluarga, bapaknya Risma pun guyon gitu kan, maksudnya sudah apa sih namanya, kuat gitu. Mau sholat maghrib ambil wudhu dia muntah darah sampai dia pingsan, lalu kita bawa ke rumah sakit. Dan kebetulan Pak Menteri itu datang menjenguk ayahanda Risma. Pak Menteri langsung merujuk ke sana, ke RSCM. Iya. Karena memang histori Risma itu kan 2 kali operasi dengan saraf kejepit. Dia menjalani dinas itu lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 ya. jam. Dia berangkat jam 6 pagi harus sudah stay di rumah sakit, pulang itu jam 2 malam. Nanti stay lagi harus jam 6 pagi. Setiap harinya seperti itu terus. Jadi memang keluhan saraf kejepit ini sudah lama dirasakan, keluarga pun juga tahu. Setelah gitu itu, ya? setelah PPDS. Setelah PPDS. Ya, dia merasakan sakit itu. Oke. Pasca operasi ini kan dia meminta bukan istimewa ya, tapi keringanan untuk tugasnya. Memang padat sekali jadwalnya. Sangat padat. Diizinkan tapi ya? Sama sekali Mbak, nggak ada. Jadi dia tetap akhirnya tidak ada keringanan. Nggak ada. Dia cuma 2 minggu setelah pasca operasi dia aktif lagi, dan dia tetap ngangkat kasur, ngangkat pasien yang dengan berat gitu loh. Dia cerita semua sama saya. Dia suruh ngangkat minum tanpa minta tidak boleh dibantu siapapun. Sampai dia itu dinas ya, operasi atau apa, mungkin di ruangan operasi itu harus steril atau gimana, tapi yang namanya manusia kan butuh minum Mbak. Betul. Itu pun tidak boleh ke kantin, tidak boleh ke minimarket. Terus kamu kalau haus gimana? Ya infus tuh, aku minum itu Mbak. Minum infus? Ya, saking hausnya karena saya menahan dehidrasi saya, karena memang setetes air pun tuh nggak ada di situ, nggak boleh gitu loh. Dia pun masih semangat untuk ya, sekolah itu. Pernah nggak sih almarhumah Dr. Aulia Risma ini menceritakan bagaimana perilaku mungkin seniornya ke dia? Adakah mungkin perilaku-perilaku yang dinilai tidak wajar sehingga ia merasa keberatan dengan perilaku itu? Kalau masalah itu disuruh beli rokok tengah malam, harus menyiapkan armada untuk seniornya dengan biaya pribadi. Makanan pun harus menyiapkan itu biaya pribadi Mbak. Ya sampai ibaratnya Mama Risma sama Papa Risma kan sempat ada mau jual sawah juga ya, mau dijual karena memang untuk kebutuhan ya, namanya tabungan dipakai kan lama-lama itu Mbak menipis gitu ya. Nah dari pihak keluarga sendiri pernah nggak sih membicarakan hal ini? Ini kok sampai kayak gini, wajar atau tidak? Kita sudah sempat ke Kemenkes dalam arti untuk pengunduran diri. Cuman memang kebetulan Pak Menteri mungkin masih sibuk ya, atau belum sempat nemuin kita. Tetapi yang menemui itu dokter lain, lalu menyampaikan infonya itu kurang jelas. Jadi kita mengungkapkan ketika pengunduran diri itu bagaimana, dalam arti kalau ini kan Risma sakit nih, saraf kejepit, tetapi yang disampaikan oleh dari pihak sana itu
maturnya ini tuh sakitnya bukan permanen kayak gitu, jadi nanti akan dikenakan penalti kayak gitu. Padahal kita baru tahu juga penjelasan dari Kemenkes kemarin, padahal itu tidak ada aturan untuk mengganti penalti tersebut. Jadi satu-satunya jalan yang pada saat itu dipilih oleh Dr. Aulia adalah tetap menjalani PPDS dan itu. meneruskan PPDS tersebut. Tadi sudah ada rencana untuk sampai jual sawah ya, sekalipun itu nggak jadi. Nggak jadi. Ada nggak sih yang sampai benar-benar sudah terjual hanya untuk bayar bulanan? Enggak sih, Mbak. Itu tadi. Masih bisa teratasi. Artinya setiap bulan teratasi itu dengan cara seperti apa, Mbak? Ya, mungkin ada kredit yang kita pinjam ya, gitu. Ada kredit yang dipinjam kayak gitu. Mohon maaf, ini artinya hanya untuk menuruti keinginan senior-senior tadi, ya, keluarga mau, dokter ya, Aulia ini harus setidaknya berhutang begitu, betul. Saya sebenarnya menerima ada salah satu voice note ya, Bapak dan Mbak ini, karena kita menerima voice note yang kemudian ini berisikan keluh kesah dari almarhumah begitu. Tapi mohon maaf, ini barangkali dari pihak keluarga atau mungkin dari Bapak bisa menceritakan ya, ini sebenarnya voice note-nya dikirimkan ke siapa dan pada saat apa? Mungkin barangkali sudah pernah mendengar sebelumnya. Karena Kemenkes begitu ya yang mengirim. Enggak, Pak. Enggak ada yang mau, Pak. Enggak, Pak. Aku tuh, Pak, tiap pulang itu badan gua sakit semua, Pak. Kakiku tuh kapalan. Iya, aku mandi juga jarang karena pulang tuh aku lebih milih makan banyak, Pak, daripada mandi. Terus apa namanya? Mau ya kayak aku batuk itu juga kan nggak bisa minum obat, ya diterusin sampai batuknya hilang sendiri. Ya ini udah mendingan, batuknya tinggal dikit. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak, punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan, kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Terus kembaliannya tak kasihin dia, Pak. Dia dikasih 30.000 aja, dia seneng banget loh. Ini rekaman suara kalau sepengetahuan dari pihak kuasa hukum ya, Pak Sus ya. Ini dikirim ke siapa, Pak? Dikirim dari almarhumah ke bapaknya. Ke bapaknya ya. Ya. Berkaitan juga dengan adanya informasi cairan Roculax ya, kalau tidak salah, betul ya, Pak ya, yang sempat disuntikan ke tubuh almarhum. Ini sebenarnya memang obat nyeri gitu kali ya, Pak ya. Kalau misalnya dijelaskan sih, saya baca ini adalah bagian dari salah satu obat pereda. Tapi permasalahannya, keluarga tahu tidak kalau almarhumah ini sebelumnya mungkin juga sempat pernah menyuntikkan Roculax ini? Terbiasa mungkin menyuntikkan? Dia bukan terbiasa pakai kayak gitu. Kalau vitamin iya. Keluarga meyakini bahwa ini tuh bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri? Bukan. Mbak Vita, terima kasih banyak ya. Keterangan dan juga cerita yang disampaikan kepada kami. Tentunya ini diharapkan juga untuk bisa membuka ya apa yang seharusnya tidak terjadi pada program PPDS ini sendiri. Sehat selalu, Mbak Vita. Kita temukan fakta selanjutnya. Akumulasi ya, jadi pada saat saya di semester 1 saya mengalami kekerasan fisik. Saya akan menemui Dr. Marcelius Patria, seorang dokter yang pernah menjadi peserta PPDS
dan ia juga cukup vokal menyuarakan anti-bullying pada Fakultas Kedokteran khususnya PPDS. Kita akan dengar seperti apa kemudian ini cerita dari Dr. Marcelius Patria. Kita akan temukan faktanya. Dr. Marcelius Patria sudah bersama saya saat ini. Dokter, terima kasih waktunya ya untuk fakta. Oke, dokter, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu, artinya dokter ini saat ini sudah ambil spesialis, sudah selesai kah atau bagaimana? Sempat ambil PPDS ya tapi? Iya benar, saya sempat ambil PPDS pada tahun 2020, kemudian saya resign pada tahun 2022. 2022 memutuskan untuk mengundurkan diri dari PPDS, tidak mengikuti program itu lagi. Kenapa dok? Semuanya sebenarnya merupakan akumulasi ya, jadi pada saat saya di semester 1, saya mengalami kekerasan fisik. Kekerasan fisik, kemudian kekerasan verbal. Berupa apa? Mungkin boleh dijelaskan? Kalau kekerasan fisik, saya dipukul, ditendang, kemudian dilempar botol, ditampar, didorong, dilempar status ya atau rekam medis seperti itu di depan pasien dan juga di depan. Di depan pasien? Ada yang di depan pasien dan juga di depan perawat. Sempat nggak pada saat itu mungkin melaporkan ya kejadian yang dialami, baik itu kepada dosen atau mungkin lebih tinggi dari itu, ada semacam wadah untuk mengadu begitu di kampus? Waktu zaman saya itu nggak ada ya, kosong ya. Tapi sekarang mungkin saya dengar katanya ada wadah sendiri dari rumah sakit, kemudian juga dari Kemenkes kan ada wadahnya sendiri ya untuk pengaduan perundungan ini. Permasalahan harusnya selesai internal ya katanya, seperti itu sepertinya. Apa dok yang kemudian ini bisa disebut sebagai kejadian yang paling parah, perundungan atau bullying yang pernah dialami sehingga di titik itulah dokter berpikir bahwa saya tidak akan melanjutkan PPDS lagi? Jadi sebenarnya trigger yang paling besar itu adalah ketika saya di semester 1 ya, walaupun saya keluarnya di semester 4. Waktu itu saya melakukan kesalahan ya, jadi waktu itu ada yang dinamakan dengan parade. Parade ini adalah tempat di mana residen-residen itu dihakimi ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Biasanya dikumpulkannya entah jam 6 atau jam 9 malam ya, pokoknya daerah segitu. Tapi saya waktu itu di kamar jaga ya. Kemudian ketika di kamar jaga itu disuruh berdiri di tengah-tengah semua residen. Kemudian yang dilakukan adalah pertama-tama mereka ada senior yang kemudian melempar botol satu-satu ke kita. Yang sebenarnya menyakitkan bagi saya itu adalah apa ya, saya nggak mampu membela diri. Nah waktu itu saya masih berpikir untuk melanjutkan mimpi saya gitu, sebagai mau jadi seorang ortoped. Ya sudah, jadi saya tetap lanjut ya waktu itu. Tapi ada satu momen lagi saya dipukulin lagi gitu ya. Terus habis itu saya istilahnya 3 hari off ya. Setelah tidak lagi bergabung dengan PPDS ini, ada intimidasi tidak? Sebenarnya kalau dari saya sendiri tidak ada gitu ya, kalau pascanya. Tapi ketika saya speak up ya, karena saya melihat adik kelas saya kan curhat ke saya ya banyak ya, dan saya melihat ada gelagat ingin bunuh diri. Nah, ketika saya speak up itu ya muncul apa namanya, tekanan-tekanan dari anonim, akun-akun anonim ya. Jadi kayak seperti dasar munafik dan sebagainya gitu. Ada satu case dari Dr. Aulia kemarin yang pada akhirnya memunculkan banyak peserta PPDS ini untuk speak up, masing-masing ceritanya mengejutkan. Begitu saya juga sempat lihat di sosial media Dr. Marcel ini banyak yang menceritakan kejadian serupa. Mungkin dokter yang pernah ada di lingkungan itu ya sempat memahami atau setidaknya mendengar lah, mengapa sih itu bisa jadi budaya gitu? Mungkin sekarang lagi banyak riset tentang itu ya. Jadi memang hal mengenai budaya bullying di kedokteran itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi dikarenakan adanya transfer ilmu yang direct human to human. Jadi yang senior harus mengajarkan yang junior, itu memang akan terjadi gitu ya. Hal-hal misalnya kita mesti apa namanya, bayarin senior, bayarin. Itu terjadi juga ya dengan Dr. Marcel? Saya sendiri kebetulan waktu itu nggak mengalami ya, nggak terlalu banyak bullying tentang finance ya. Tapi saya melihat mungkin waktu itu karena kita lagi COVID ya,
Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu benar-benar zero, sehingga saya nggak mengalami harus nyiapin A, B, C, D dengan uang saya sendiri. Saya harus mengkonfirmasi satu hal juga, dokter, berkaitan dengan adanya bullying tersebut ya, yang kemudian nampaknya semacam dipelihara, kemudian juga menjadi budaya gitu. Ada yang pernah bilang bahwa ini juga kaitannya dengan adanya persaingan antara dokter spesialis nantinya, dok, ketika mereka lulus. Ini benar tidak? Ada memang senior-senior yang menghalangi junior-junior yang baru ini untuk bekerja, terutama ya istilahnya kalau misalnya kita bilang kalau misalnya ada dokter baru, kuenya jadi dibagi lebih banyak. Betul. Gitu ya. Logikanya ke sana ya? Logikanya ke sana. Karena kan kita tahu bahwa distribusi dari dokter juga sedikit. Jangan salah ya, jangan salah. Teman saya itu, senior saya itu dia mau kerja itu di suatu tempat yang bukan di kota besar di Jawa. Gitu. Jadi saya pikir budaya bullying ini tetap berlanjut ternyata, walaupun kita udah lulus ya. Saya juga tentunya ingin Dr. Marcel mengomentari kasus Dr. Aulia ya, dok ya, karena memang saat ini masih dalam penyelidikan. Dari pihak keluarga ini memang menolak, bahkan membantah begitu ya, bahwa Dr. Aulia ini bunuh diri karena adanya perundungan di kampusnya. Dulu saya praktiknya kurang lebih juga sama, Mbak. Jadi setiap pagi saya harus bangun jam 4 untuk follow up pasien. Kemudian selesai OK itu mungkin jam 9, 9.10 malam. Kemudian setelah itu saya harus melakukan preparasi untuk operasi-operasi di hari berikutnya. Itu selama 8 bulan, 6 sampai 8 bulan itu saya tidur di rumah sakit. Saya nggak pernah pulang. Untuk PPDS itu wajar ya, dok? Menurut saya itu wajar, nggak normal ya. Tapi memang sehari-hari demikian kalau saya di ortopedi dulu ya. Jadi artinya kita harus punya kesempatan untuk hidup lah. Kita nggak bisa menyatakan bahwa dia bunuh diri secara direct cause disebabkan oleh bullying, mungkin seperti itu. Tapi kan kaskade atau suatu proses menjadi sekarang almarhumah bunuh diri itu kan otomatis dari triggernya ya dari dia sejak masuk PPDS ya, kalau kita lihat ya, dimana dia sendiri pernah saya lihat dari testimoni dan beberapa sumber itu katanya dia pernah depresi di sejak semester 1. Dia juga mengalami kesulitan keuangannya. Saya lihat ya ada chat yang menunjukkan bahwa dia di semester 1 habis 220 juta ya. Walaupun dia pun di beasiswa, kita harus jujur bahwa memang ada seperti itu prosesnya, sehingga kita bisa berbenah gitu ya. Kalau nggak kita akuin, kita terus-menerus bilang bahwa ini nggak ada, ini itu nggak ada, gimana kita mau berbenah gitu ya. Jadi saya pikir semua orang harus sadar dulu bahwa ini nggak normal loh. Oke, kalau begitu saya minta harapan dokter ke depannya ya. Setelah melihat memang betul di bulan April sudah muncul semacam penelitiannya menunjukkan bahwa 22,4% ini banyak dokter calon dokter spesialis ini depresi, begitu ditambah lagi dengan case Dr. Aulia ini. Harapan dokter ke depannya seperti apa? Saya pikir kita harus berbenah dan citra diri kita sebagai dokter itu akan perlahan-lahan terbenah sendiri ketika kita berbenah mengatasi bullying ini gitu ya. Jadi saya pikir kita bukan fokus pada menyalahkan siapa, tapi kita fokus pada ya udah ini bullying, kita tanganinya bagaimana gitu ya. Bijaknya kan seperti itu. Daripada kita fokus untuk membenahi citra diri kita, tapi tidak fokus pada problemnya. Seperti itu sih. Baik, Dr. Marcel, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya ya. Sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya. Tindak lanjut dari pihak Kemenkes setelah mendapat laporan tersebut, sejauh ini seperti dari apa? Dari 356 itu ada 39 yang memang sudah kita berikan sanksi. Sudah sampai di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, pemirsa, dan kami akan menemui
Dekan dari Fakultas Kedokteran menanyakan langsung tanggapan mengenai meninggalnya Dr. Aulia Risma dan juga dugaan perundungan yang terjadi di Fakultas Kedokteran Undip. Kita akan temukan faktanya. Dr. Yan Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sudah berada bersama saya saat ini. Pak Dekan, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pada tanggal 12 Agustus 2024 kemarin, salah satu mahasiswi Anda, almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari ya Pak ya, ini ditemukan meninggal dunia. Ada juga dugaan perundungan di dalamnya. Kami meyakini bahwa almarhumah sakit. Saya dengar juga kalau dari pihak Undip sendiri sudah melaksanakan investigasi internal ya Pak ya? Iya. Itu kan karena merespon suatu dinamika yang sangat cepat ya, Mbak. Bahwa apakah ada terjadi perundungan kepada almarhumah. Ya. Itu yang terpenting dari institusi melakukan itu. Yang kami dapatkan tidak ada. Dan sebaliknya, malah sistem itu mensupport almarhumah bahwa almarhumah mudah sakit atau perlu istirahat, justru dalam tanda petik ada perlakuan istimewa. Jadi maksud saya perlakuan istimewa adalah tidak memberi beban berlebihan. Seperti yang kami sampaikan, Undip maupun FK Undip itu tidak menyangkal dan tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin terkhusus di waktu yang lalu ada kasus-kasus perundungan. Mungkin 2023 ke atas ya, Mbak. Sebelum 2023? Iya, 2023. Okay. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Bulan Agustus 2023 itu kami membentuk Satgas PPKS. Tapi apakah dengan demikian kemudian semuanya bersih, tidak ada pelanggaran sama sekali? Kalau kami mengatakan itu pun mungkin naif juga ya. Betul. Ada berapa aduan Pak? Ada beberapa, tapi memang tidak banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja perundungan itu terjadi di dalam institusi pendidikan atau ketika sudah mereka keluar di luar. Keluar ini dalam artian? Baik di lingkungan kampus lah katakan. Terkait yang disampaikan itu, saya tidak menyangkal bahwa itu tidak, Mbak, tidak. Iya, bahwa sanksinya apa, Pak Dekan? Kalau perlu saya usulkan dikeluarkan. Itu bukannya tidak mungkin. Sudah pernah terjadi? Sudah pernah terjadi. Berkaitan dengan aturan di ruang operasi, Pak, tidak boleh mengkonsumsi air mineral misalnya dalam jumlah waktu yang cukup lama. Justru itu boleh, tapi kenapa kok sampai seperti itu? Apakah nggak ada yang bisa minta digantikan? Saya digantikan sebentar dong, saya mau minum. Pada saat itu kan mungkin juga tidak selalu terjadi seperti itu ya, Mbak. Suatu semester nggak boleh gitu, terus saya kira sih tidak. Tapi itu asumsi saya. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan atas waktunya. Kita temukan fakta selanjutnya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pak Muhammad Syahril, sudah anestesi ini
dan hal-hal yang membuat yang bersangkutan ini merasa tertekan dan sebagainya. Kita harus meniadakan ya kasus-kasus perundungan di rumah sakit. Kemenkes belum melakukan pemeriksaan? Sudah. Oh, sudah. Tetapi Hasilnya? ini kan tidak cepat hasilnya. Oke. Tapi dari pihak Kemenkes sendiri membenarkan tidak Pak bahwa memang betul terjadi perundungan di lingkup kedokteran sendiri? Ya. Pembelajaran. Jadi sampai dengan Agustus kemarin, ya hari ini itu sudah ada sekitar hanya di TV One.